Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Raudhatus Sibyan Beton Menganti Gresik, khususnya kalian yang ada di kelas 3. Anak-anak, pagi ini berjumpa kembali dengan saya di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Mudah-mudahan kalian semua dan juga keluarga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan belajar akidah. Tapi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan belajarnya 2 minggu yang lalu, ya, karena minggu kemarin kita libur. 2 minggu yang lalu kita belajar patuh dan taat di bagian yang pertama. Kali ini kita akan belajar patuh dan taat pada bagian yang kedua. Jadi kalau di LKS ada di halaman 35. Jadi hari ini kita akan belajar patuh dan taat. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa patuh dan taat itu ada 4. Yang pertama, patuh dan taat kepada Allah, kemudian patuh dan taat kepada Rasul, dan yang ketiga patuh kepada orang tua, dan yang keempat patuh dan taat kepada guru. Patuh dan taat kepada Allah dan Rasul ini sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah patuh dan taat terhadap orang tua dan juga guru. Maka dari itu siapkan buku tulisnya dan juga alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Dan mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Oke anak-anak, kita mulai dari yang pertama, yaitu hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Hormat artinya menghargai, mengagungkan, atau sopan santun. Patuh artinya menuruti atau menaati. Jadi kalau hormat itu berarti menghargai, mengagungkan, atau sopan santun. Kemudian kalau patuh itu menuruti atau menaati. Sehingga yang dimaksud hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Khususnya kalau ini berarti perintah kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua dalam Islam itu disebut dengan birrul walidain. Ya, sekali lagi, menghormati kedua orang tua di dalam agama Islam itu disebut birrul walidain. Jadi menghormati kedua orang tua. Manusia yang paling berjasa terhadap kita anak-anak itu adalah kedua orang tua. Ibu yang mengandung kita, yang mengasuh kita, yang merawat dan juga menyayangi kita sewaktu kecil sampai saat ini. Jadi makanya ada istilah bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Kemudian begitu juga dengan ayah. Ayah kita itu membanting tulang, bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi segenap kebutuhan dan mendidik kita sampai saat ini. Makanya orang yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua. Maka kita sebagai anak, maka kita sudah harus menghormati dan juga patuh terhadap kedua orang tua. Akhlak terpuji yang dapat kita lakukan terhadap orang tua. Ya, akhlak terpuji apa yang dapat kita lakukan kepada orang tua? Karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita, dan Allah sendiri sudah berfirman bahwa ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Begitu juga dengan
murkanya Allah itu juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Makanya kita harus menghormati, menaati dan juga patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkannya. Jadi kalau kita dinasihati oleh orang tua, kita dengarkan, kemudian kalau nasihat itu baik, maka kita harus mengikuti dan juga berusaha menyenangkannya. Menyenangkan orang tua itu tidak harus selalu dengan benda, tidak harus selalu dengan barang, tapi bisa dari hal kecil. Misalkan kita tidak melawannya, tidak membentaknya, kemudian selalu mengikuti nasihatnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang dapat menyenangkan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, mendoakannya dan selalu memohonkan ampunan kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, syukur-syukur kalau sudah mulai dari dulu kita sering-sering mendoakan kedua orang tua, Rabbighfirli warhamni, ya, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita mendoakan orang tua, maka insya Allah Allah itu akan meridhoi kita, ya. Yang ketiga, berkata kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau kita ngomong, kita bicara kepada orang tua, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang membentaknya, ya. Jadi dengan kata-kata yang kasar. Ketika misalkan kalian ada yang dipanggil orang tua, maka kalian harus menjawab dengan lemah lembut. Misalkan ada yang dipanggil, maka jawabnya dalem bu, dalem ya. Jadi harus dengan kata yang lemah lembut. Itu insya Allah membuat hati orang tua kita senang, ya. Daripada nanti dipanggil kemudian kalian menjawab dengan membentaknya, maka itu menyakitkan hati kedua orang tua. Yang keempat, mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua, ya. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan kedua orang tua kita. Jadi kita harus berbicara yang baik-baik, ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan orang tua kita, apalagi di depan orang banyak. Jadi kita harus menjaga kemuliaan kedua orang tua kita. Sekali lagi, bagaimanapun kedua orang tua kita, mereka adalah orang yang paling berjasa kepada kita, ya. Mulai dari kecil sampai saat ini, ya. Dan yang kelima, membantu orang tua dalam segala hal, ya. Jadi kalian kalau di rumah apa saja yang bisa dibantu untuk meringankan orang tua, maka kalian lakukan. Misalkan membantu menyapu, atau mencuci piring, atau mengambilkan sesuatu, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Sekiranya kalian bisa membantu, maka lakukan, ya. Karena sekali lagi, ketika kita dapat membantu orang tua dan membuat hati orang tua kita senang, maka disitulah ridha Allah itu turun kepada kita. Yang berikutnya anak-anak, yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah merupakan amal yang paling utama. Artinya sebagai anak tidak ada amal yang paling utama selain berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang sukses berarti anak itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada anak yang sukses tanpa berbakti kepada orang tua, ya, mustahil. Karena doa yang paling mustajabah untuk kesuksesan anak adalah doa dari kedua orang tua. Yang kedua, bernilai jihad. Kemudian yang ketiga, berpahala hijrah. Kemudian berpahala hijrah ini, dulu ada seseorang yang berniat hijrah ke Madinah.
Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hijrah itu tidak selalu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam arti lokasi, tapi bisa berpindah dari yang sebelumnya tidak berbakti kepada orang tua menjadi berbakti kepada orang tua, maka itu juga pahalanya disebut sebagai pahala hijrah. Yang keempat yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya ibu itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Makanya kalau ibu kita memberikan nasihat kepada kita, maka kita harus mendengarkan dan syukur-syukur kita bisa menaatinya. Yang kelima adalah dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, ya. Ini adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah memperoleh ampunan Allah. Jadi kalau ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya itu. Yang ketujuh, taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Begitu juga dengan murkanya Allah, itu juga termasuk murkanya Allah. Maka taat kepada orang tua juga merupakan taat kepada Allah. Yang kedelapan, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kesembilan adalah merupakan bentuk taubat kepada Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu juga merupakan bentuk taubat kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu tiket menuju surga. Kalau kalian ingin masuk surga, maka salah satu cara untuk mendapatkan tiketnya, maka kalian harus taat kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap kepada orang tua. Artinya ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua kita, ya, tidak boleh kita lakukan, harus dihindari. Yang pertama adalah berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi kalau diminta orang tua jangan alasan saja, ya. Saya nak belikan ini. Ibu iki rek ngongkonai. Ya. Se nak jupukno iku nak, jupuk dhewe po. Nah, itu tidak boleh, nak, ya. Jadi ketika kita dipanggil orang tua harus segera datang dan jangan berkata ya. Ngongkonai rek. Nah, tidak boleh. Ya, ingat sekali lagi, orang yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua. Yang kedua, membentak atau menghardik orang tua. Nah, sekali lagi, jangan sampai membentak orang tua. Kita harus berbicara dengan lembut di depan orang tua, ya. Tidak boleh membentak-bentak, ya. Kemudian yang ketiga, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Kalau kita ada di hadapannya orang tua, di depan orang tua, jangan memasang wajah yang cemberut, mecucuai, ya. Jangan, pasanglah wajah yang senyum, wajah ceria. Karena sekali lagi, ketika kita pasang wajah yang ceria, wajah yang senyum, maka hatinya orang tua itu akan senang. Sekali lagi, ketika hatinya orang tua itu senang, maka disitulah ridhonya Allah itu turun kepada kita. Yang keempat, menyebut kejelekan orang tua. Sekali lagi, jangan sampai kita menyebut kejelekan orang tua. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang tua kita, dia adalah orang yang berjasa kepada kita. Kalau tidak ada orang tua, maka fa insyaallah kita tidak akan ada di dunia ini. Sekali lagi, jangan sampai menyebut kejelekan orang tua. Yang kelima adalah malu mengakui kedua orang tuanya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Jadi jangan sampai kita itu malu mengakui kedua orang tuanya. Apapun kondisinya, orang tua kita ya tetap orang tua. Ya, jangan sampai ketika kita kondisinya misalkan belum sukses seperti
saat ini kita ya mengakui ini kedua orang tuanya, tapi ketika kita menjadi orang yang sukses, kaya raya, kita tidak mengakui kedua orang tua kita karena mungkin jelek, mungkin kelihatan tua renta dan lain sebagainya. Jangan sampai. Sekali lagi, ketika mereka adalah orang tua kita, maka selamanya mereka adalah kedua orang tua kita, apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya. Ya, mari kita bersama-sama belajar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua hidupnya tidak akan rugi, ya, tidak akan rugi, malah sebaliknya. Dan yang keenam, menyuruh atau membuat orang tua susah. Jangan sampai kita sebagai anak malah menyuruh-nyuruh orang tua, ya. Lebih baik kita yang membantu orang tua. Membantu di sini dalam arti apapun, ya. Bisa membantu untuk melakukan pekerjaan, bisa membantu banyaklah, ya. Jadi kalau kita misalkan kalau yang sudah bisa nyapu, mungkin bisa membantu nyapu. Ada yang bisa nyuci piring, ya membantu cuci piring. Kalau ada yang bisa nyuci bajunya sendiri, ya membantu cuci itu. Itu anak-anak sekilas materi tentang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak bisa membedakan antara yang salah dan benar. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Jadi guru itu adalah orang tua kita ketika di sekolah. Nah, pada saat ini ketika ada di musim pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka. Berarti orang tua kalian di rumah itu mempunyai tugas tambahan, mempunyai fungsi ganda saat ini, yaitu sebagai guru kalian, ya. Maka dari itu sekali lagi, ketika dengan orang tua, maka kalian harus hormat dan patuh. Guru di sini jangan diartikan guru yang ada di sekolah saja, tidak. Guru itu bisa saja guru ngaji, guru les, ya. Pokoknya yang memberikan kita bimbingan dan didikan, ya. Jadi tidak boleh ketika kita sudah berada di MI maka kita lupa dengan guru RA kita atau guru TK kita. Begitu juga seterusnya. Ya, kalau guru maka selamanya dia adalah orang yang pernah mendidik dan mengajar kita, sehingga kita bisa mengetahui akan suatu hal mana yang salah dan yang benar. Oke, berikutnya, sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah ucapkan salam ketika bertemu. Jadi ketika kalian misalkan jalan-jalan atau bersepeda di jalan, kemudian ketemu dengan salah seorang guru, maka kalian ucapkan assalamualaikum. Nah, maka gurunya menjawab waalaikumsalam. Atau ketemu di mana saja ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Jadi itu adalah salah satu sikap hormat dan patuh kita kepada guru. Yang kedua adalah memuliakannya, tidak menghina atau mencaci, ya. Sekali lagi, guru itu juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah ataupun lupa. Sehingga kalau ada kesalahan, maka jangan dihina, jangan dicaci. Ingatkan. Ya, sekali lagi memuliakannya guru, ya. Muliakanlah guru, karena bagaimanapun guru adalah orang yang pernah mendidik kita, pernah mengajari kita. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan, itu karena sifat dasar manusia memang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama belajar anak-anak untuk memuliakan guru-guru kita, ya. Karena barang siapa yang memuliakan guru, maka sekali lagi di situ ridha Allah juga akan turun. Kenapa? Karena guru juga sebagai orang tua kita. Yang ketiga adalah ketika belajar, gunakan pakaian yang rapi dan sopan, ya. Jadi jangan sampai kalau mau belajar pakaiannya acak-acakan, ya, amburadul, ya. Misalkan mohon maaf, mungkin yang laki-laki cuma pakai celana, tidak pakai kaos, ya. Jadi kemudian pakai kaos yang kotor, habis main sepak bola di lapangan kotor semua, terus langsung masuk ke kelas belajar, ya jangan, ya. Kita ganti dulu, kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kenapa? Ketika kita menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, maka insya Allah belajar itu menjadi nyaman, belajar menjadi enak.
Kemudian yang keempat, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan semangat. Ya, jadi kalau mau belajar harus dengan ikhlas dan semangat. Kenapa? Kalau kita belajar dengan ikhlas, maka insya Allah ilmu itu akan mudah kita peroleh. Dan juga jangan lupa, kita harus semangat belajar. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadisnya kan begitu. Atau carilah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Yang kelima adalah taat dan patuh melakukan perintah guru. Jadi kalau guru itu meminta melakukan sesuatu dalam arti ini yang positif, maka kita harus menaatinya, ya. Fa insyaallah guru akan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang keenam, memperhatikan guru ketika sedang menerangkan pelajaran. Jadi kalau misalkan ada guru yang sedang menerangkan, menjelaskan pelajaran, maka kalian harus memperhatikannya. Jangan sampai rame sendiri, mainan dengan temannya, ganggu temannya yang sedang mendengarkan, maka tidak boleh, maka kita harus memperhatikan. Yang ketujuh adalah tunjukkan sifat rendah hati, hormat dan sopan kepada guru. Jadi di depan guru kita harus sopan, kita harus hormat, ya. Maka itu akan menunjukkan bahwa kita adalah murid yang patuh kepada guru. Mudah-mudahan kita semua termasuk siswa-siswi yang hormat dan patuh kepada guru, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Oke, yang berikutnya adalah hikmah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena hormat kepada guru itu adalah perilaku yang terpuji. Maka ketika kita hormat dan patuh kepada guru, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, dimudahkan jalannya dalam mendapatkan ilmu serta dibukakan jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu tersebut. Artinya jika kita hormat dan patuh kepada guru, maka ketika belajar insya Allah ilmunya itu lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk masuk ke dalam pikiran kita. Yang ketiga, ilmu yang didapatkan dari guru akan berkah dalam kehidupan siswa sehingga banyak kebaikan yang muncul darinya. Jadi kalau kita itu hormat dan patuh kepada guru, maka ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang berkah, sehingga ke depan maka akan muncul banyak kebaikan dari ilmu tersebut. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu terhindar dari dosa dan perasaan bersalah, menyesal dan sebagainya karena tidak hormat kepada guru. Jadi kalau kita tidak hormat kepada guru, tidak patuh kepada guru, nah, mungkin di belakang nanti kita baru menyesal. Oh iya ya, saya dulu begini sama guru. Nah, maka jangan sampai kita menyesal di belakang. Maka dari itu mulai hari ini dan seterusnya, ayo sama-sama belajar anak-anak, kita hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Yang kelima, mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari guru. Ketika ada siswa atau murid yang patuh hormat kepada guru, maka guru itu akan memberikan kasih sayang kepadanya, ya. Guru itu akan memberikan perhatian kepadanya. Kenapa? Ketika siswa itu hormat dan patuh, maka guru akan secara otomatis akan menimbulkan simpati kepada siswa tersebut. Sehingga sekali lagi ayo bersama-sama kita menjadi siswa yang patuh hormat kepada guru. Dan hikmah yang terakhir yaitu mendapatkan keilmuan dan kehormatan di mata manusia. Karena mereka yang hormat pada guru tentu saja budinya baik atau memiliki akal budi yang baik, tingkah laku yang baik. Anak-anak, mungkin hari ini kita belajarnya cukup sampai di situ ya. Hari ini sekali lagi kita belajar hormat dan patuh kepada guru dan juga kepada kedua orang tua. Oke anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian bisa mengerjakan uji kompetensi siswa yang ada di LKS kalian halaman 41 sampai 43. Silakan dikerjakan yang Romawi 1, yang pilihan ganda, nomor 1 sampai dengan nomor 20, dan juga Romawi 2 yang isian, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan dikerjakan sebagai bentuk
umpan balik, feedback untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi patuh dan taat. Ya, sekali lagi patuh dan taat itu ada 4 ya kita. Yang pertama itu patuh dan taat kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada kedua orang tua, dan yang terakhir kepada guru. Baik anak-anak, saya kira hari ini kita belajarnya cukup sampai di situ ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas normal seperti biasa. Anak-anak, sekali lagi saya ingatkan, ketika kalian keluar rumah jangan lupa gunakan masker, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak ketika berada di lingkungan sekitar, serta hindari kerumunan. Anak-anak, selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.